Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Al-Fat, kalau mengikuti nasihatnya Ustaz Taufik Daud, ikuti sholat tarawih ini dari awal sampai akhir, selesai dengan sholat menjadi 11 rakaat. Untuk sempurnanya demikian. Alhamdulillah, saya senang sekali hari ini melihat jamaah kurang lebih 10 baris, bapak-bapaknya, laki-lakinya, ibu-ibunya mungkin sampai 5 baris. Jadi 15 baris kalau kita kalikan 30, kurang lebih 400 sampai 450 jamaah. Saya terbayang kalau ini terjadi di saat subuh. Mungkinkah kita mulai pada saat Ramadan ini, subuhnya kita penuhkan sampai sebanyak seperti sholat Insya Allah. Amin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ada ayat yang sangat populer kali ini. Tadi dibacakan oleh Imam kita, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil adalah orang yang beriman. Sehingga kalau melihat jamaah yang hadir, insya Allah adalah kita bagian orang-orang yang terpanggil oleh Dia adalah insya Allah. Begitu banyak pahala yang akan kita dapat. Yang kita hati-hati adalah jangan sampai puasa kita dikarenakan haus dan lapar. Yang kedua, mari isi puasa kita dengan banyak beramal, Ambilin yang lantai 2. banyak membaca Ambilin yang lantai 2 Al-Quran. tak syutingnya. Terangin. Niatkan minimal kita bisa 1 kali khatam. Insya Allah bisa. Kalau mengikuti gaya Pak Hidayat adalah Coba lantai 2. siapkan Oke. infak sedekah terbaik. Itu udah bahasa Pak Hidayat dari sejak dulu sampai terakhir, masih bahasanya siapkan infak dan sedekah terbaik. Saya cuma membayangkan maksudnya apa. Ternyata saya baca itu, infak terbaik itu adalah, atau sedekah terbaik warnanya apa. Saya terjemahkan, infak sedekah terbaik itu warnanya merah. Infak yang baik warnanya biru. Infak yang cukup baik warnanya hijau. Infak yang agak terpaksa warnanya ungu. Infak yang terpaksa warnanya coklat. Infak yang sangat terpaksa warnanya abu-abu. Jadi yang merah itu 100.000, yang biru itu 50.000, dan seterusnya. Jadi kalau nanti Mangkek atau siapa keliling, mudah-mudahan lebih banyak merah dan birunya. Amin. Lebih banyak yang terbaik dan baiknya daripada yang terpaksa. Kira-kira itu harapannya. Karena tadi Pak Ketua Panitia Ramadan, Pak gimana kita cukup katanya. Saya bilang insya Allah jamaah Al-Fat selalu yang terbaik. Itu sebagai pengantarnya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepengurusan baru karena bulan November ini ya. Ada pemilihan. Jadi kalau ini saya terpaksa menjadi ketua DTM, tapi mudah-mudahan bisa ikhlas.
saya dibantu oleh para penasehat, para ketua-ketua DTM sebelumnya, ada Pak Hidayat, Pak Heri, dan lain-lain. Kemudian dibantu oleh istilah saya itu apa namanya, dibantu oleh audit dari sisi keuangan, sampai lupa namanya. Ya, Pak Bram, dan dibantu oleh Pak Zainal Arif sebagai dari sisi Sandi. Kemudian juga melibatkan para RT, para dusun sebagai pembina, walaupun pembina utamanya adalah ketua yayasan, karena Masjid Al-Fat berada di bawah yayasan Al-Fat. Yang selanjutnya saya dibantu oleh bendahara legendaris nih Pak Zainuddin, dan sekretaris legendaris Pak Zainal Arif. Kalau Pak Zainuddin biasanya Zainal Arif in, karena yang satunya Zainal Arif. Jadi Arif yang mana nih? Yang satu Arif in, yang satu Arif out. Jadi Pak Zainal Arif in, beliau juga merangkap sebagai Pak Zainuddin sebagai wakil ketua bidang sosial, dan Pak Zainal Arif in merangkap sebagai wakil utama bidang dakwah. Nah, yang langsung di bawah saya ada untuk keamanan dan ketertiban. Saya melibatkan Pak Bagus, tapi sebelumnya saya mohon maaf, beberapa kali Jumatan kita masih problem dengan sandal, bahkan sekali waktu sandal ustaznya pun hilang. Tapi yang lucunya juga ada sisa-sisa sandal di sini, sampai dibuang, sampai berapa kali kata Pak Ahmad, dan sampai nomor 2 kali sudah dibuang karena Pak tanpa ada pemilik. Tadi asar saya menemukan 5 sendal anggur, tidak ada orang lagi di masjid ini, masih ada 5 sendal, nggak tahu pemiliknya siapa. Satu yang agak jelek, yang 4-nya masih bagus. Jadi bingung juga gitu. Di satu sisi ada orang kehilangan, tapi selalu ada. Nah, ini tugasnya mau dibantu dengan Pak Bagus. Pak Bagus itu sampai nggak sempat ngukur kumis, hanya mikirkan seberapa hilang terus. Hari Jumat dia di atas, alhamdulillah tertib tuh anak-anak. Di bawah kecolongan sudah hilang. Jadi mohon juga kita semua menertibkan kehidupan saya. Saya melihat ada kebiasaan kita yang kurang bagus juga. Kadang-kadang masuk lepas sendal masuk. Bisakah kita sekarang masing-masing menertibkan, lepas sendal balikan ke arah luar, sehingga kita ketika pulang tinggal pakai, dirapihkan, dirapatkan, daripada mampuin atau cek siapa ini beresin. Mungkin kita bisa sendiri. Itu harapan saya. Jadi Pak Bagus, mohon maaf, PR-nya masih banyak. Mana Pak Bagus? Jadi PR Pak Bagus masih banyak. Yang kedua, saya dibantu oleh Pak Nur Adi sebagai istilah saya task force untuk membantu menyelesaikan tertib administrasi masjid kita. Insya Allah sampai dengan minggu kemarin kita sudah ada peningkatan sampai tim dari kabupaten sudah turun. Jadi insya Allah beberapa bulan ke depan mudah-mudahan paling tidak ada satu kepastian hukum bagi masjid kita. Kemudian saya juga dibantu oleh Pak Nedi. Pak Nedi ini event organizer saya. Jadi apapun ada kegiatan, Pak Nedi harus tahu. Sampai dia membuktikan ingin tahunya, bahwa dia tahu, dia foto semua kegiatan dan dikirimin ke kita semua gitu. Bahwa Pak Nedi ada memperhatikan aktivitas itu. Beliau sangat hadir,
nama Alfa lebih baik, mungkin juga dampaknya secara finansial bisa lebih baik. Yang selanjutnya ada Pak, tiba-tiba lupa namanya, bagian subuh. Jadi beliau ditugaskan, kita ingin subuh kita, karena Pak Hidayat saya awal hanya 175 orang subuh. Kata Pak Hidayat salah, dulu jadinya 225 orang. Jadi kalau segini aja pada hati lumayan pernah di atas 225. Tapi berharapnya kita terus sampai 7 baris, 7 kali 30 kurang lebih 210 sampai 235 orang. Itu bapak-bapaknya. Dan ternyata potensi itu ada. Buktinya hari ini kita bisa berubah. Itu yang langsung di saya. Yang melalui Pak Jainuddin bidang sosial, Pak Jainuddin dibantu oleh Pak Sudrajat bidang sosial dan bidang hubungan antar lembaga. Dia sudah membuktikan kemarin bisa kita menarik dari zakat karyawan BRI, kita bisa melaksanakan kita dan masal. Alhamdulillah, dan selanjutnya berharap ada yang lebih baik lagi kerjasamanya. Kemudian dibantu juga oleh Pak Nurman. Jadi saya bermimpi bahwa kita masjid mempunyai pemasukan tidak hanya dari sumbangan, tetapi dari aktivitas ekonomi. Nah, ini dipimpin oleh Pak Nurman, tidak mudah. Pak Nurman juga bingung, kadang-kadang saya berjalan berdua sambil jalan pagi apa yang bisa dilakukan. Jadi bagi bapak-bapak semua yang punya ide, punya inisiatif, punya waktu, silakan kita berdiskusi. Tapi tidak hanya diskusi, berharap bisa ikut aktif. Kemudian dibantu juga oleh Pak Didi. Pak Didi bagian maintenance masjid ini. Pak Didi dibantu oleh Pak Marzuki. Pak Didi dari Semarang, Pak Marzuki dari Pati. Kira-kira SIS lah gitu ya. SIS. Jadi kalau dengar-dengar kita bertengkar dengan Pak Marzuki, ya gaya PSIS Pati kita tengkar terus, tapi akhirnya dikerjakan juga. Jadi mohon maaf kalau hari ini masih saya di depan kok lebih panas ya. Apa karena hati disuruh tampil di situ jadi ingat kali panas. Padahal kalau hari Jumat sampai belakang pun kita cukup sejuk. Jadi kita mohon maaf. Mohon maaf yang kedua, ini speaker sampai Pak saya dibeliin sama bendahara sampai speakernya 8, amplinya baru. Kenapa harus 8? Kita biar kasih 8 penjuru angin. Semua seputaran Masjid Al-Fat bisa dengar. Dengan catatan yang dekat tidak kok kupingnya karena suara kencang, tapi yang jauh terdengar. Delalahnya karena keterampilan teknis saya kurang, ada sesuatu yang mungkin minta waktu barangkali semingguan lagi, mudah-mudahan bisa kita perbaiki. Kemudian dibantu juga oleh Pak Hamid. Pak Hamid ini bertanggung jawab dengan kebersihan di masjid kita. Dia adalah istri, alhamdulillah cukup bersih. Walaupun saya juga punya contoh-contoh di masjid lain, terutama wilayah tempat kerumunan lain-lainnya, dia bisa lebih bersih. Ya, kita insya Allah akan selalu memperbaiki dan menyiapkan bagi bapak-bapak berjamaah yang terbaik untuk bisa beribadah dengan bersyukur. Kemudian ada lagi satu, kita membuka klinik membaca Al-Quran. Jadi problem saya pribadi dulu sampai waktu ngaji sampai remaja 14 tahun pakai guru. Setelah itu merasa bisa. Ternyata begitu ngaji lagi banyak salahnya. Nah kadang-kadang kita ini laki-laki lagi, bapak-bapak lagi gengsi. Kalau kita belajar ngaji kelihatan orang lain salah, malu gitu. Makanya kami menyiapkan tempat di dalam sini, ada pandang Pandang ini orangnya kalem, lembut,
dari Pandeglang. Saking kalemnya, ibu kota provinsi Banten diserang aja, dia diam aja, dia ngapa-ngapain. Itu saking pandang begitu lembutnya. Jadi beliau membantu, insya Allah silakan. Mau ngecek saja, jadi gini, kadang-kadang saya bisa kaji ya, tapi saya itu apakah benar atau enggak kan nggak ada yang mendengarkan. Jadi paling tidak silakan, Pak dengerin saya ngaji benar apa salah. Ya kalau benar alhamdulillah, kalau salah ada yang memperbaiki. Itu di bidang sosial. Ada di bidang dakwah membawahi satu Al-Fat Sehat. Al-Fat Sehat berharap kalau jamaahnya sehat, insya Allah ibadahnya lebih baik. Yang baru bisa dilaksanakan kita ada senang LTQ, walaupun beberapa ada yang memprotes caranya. Tapi insya Allah kita ikhtiar untuk kesehatan. Ya. Hari ini selama Ramadan libur nanti akan dilanjutkan lagi. Dan itu di bawah bimbingan Pak Hendra dan Kang Asep Jamal. Saya nggak sengaja, tapi ternyata dua-duanya satu Sukabumi, satu dari Karawang Indramayu, kira-kira Persib lah gitu. Kalau tadi PSIS, sekarang Persib, dan dua-duanya juga sangat bersemangat. Nah, insya Allah kedepannya akan ada lagi cerita-cerita mungkin ceramah kita tentang kesehatan. Jadi kalau ada hari yang minggu kelima akan diisi dengan materi-materi kesehatan seperti yang kemarin materi parenting apa parenting ya. Kalau kata orang Sunda parenting itu sangat penting semuanya gitu. Jadi kemarin parenting dan alhamdulillah jamaahnya kalau dari ukuran makanan yang disajikan 200 lontong sayur, 100 bubur kacang ya Pak, sama mungkin ada bubur Aceh, karena 50 atau lebih. Itu alhamdulillah habis semua dan enak. Kemudian dari sisi Al-Fat Sehat ada lagi Al-Fat Muslimat. Ini dipimpin oleh Ibu Anjas dan dia selalu ada di mana-mana. Di Jumat Berkah ada, di buka puasa Kamis Jumat ada, pokoknya di setiap acara yang kira-kira ada makan beliau hadir. Sampai kalau Pak ada yang bilang Al-Fat itu mesti makan-makan. Coba Senin sore makan, Kamis sore makan, Jumat makan, Sabtu makan. Pak Jainuddin punya ide lagi, SPG sarapan pagi gratis. Tapi belum terlaksana, mudah-mudahan nanti kalau yang merah-merah dan birunya banyak bisa terlaksana gitu saja ya. Jadi harapannya kenapa SPG sarapan pagi gratis? Karena ingin mencapai jamaah yang 275-an lebih, kira-kira seperti itu. Nah, ada satu jalur lagi, kita ingin melibatkan remaja, sehingga saya minta bantuan Bu Sika yang kesana sini sangat lincah sekali, apalagi dengan bobotnya yang lebih, sehingga kadang-kadang berbunyi semuanya yang beliau dan dibantu sama Pak Guru. Dan sudah terbentuk asosiasi remaja Al-Fat, visikannya Arafat. Ketuanya saudara kita. Insya Allah beliau timnya akan aktif dalam acara selama acara Ramadan. Oke. Yang selanjutnya ini jalur sepi. Kalau kata dosen guru itu jalur sepi. Tapi ada yang jalur sepi lagi di bawah Pak Saprianto. Jalur janais. Ya, jalur janais itu jalur sepi. Nah, Pak Saprianto masih mencoba bekerja sama nanti dengan RT, dengan RW untuk pengembangan selanjutnya. Dan selama ini kalau ambulannya di bawah komando Pak Bima
umroh dengan para driver Pak Bagus, Pak Umar, Pak Edi. Terima kasih. Karena jalur sepi, makanya Pak Bagus, Pak Umar, Pak Edi kalau lagi bawa ambulan dia bikin rame-rame, nyium gitu, menutupi jalur sepinya, jalurnya. Nah, bagi bapak-bapak yang punya waktu dan ada keinginan, insya Allah akan diadakan pelatihan janais, tapi tidak hanya sampai pelatihan aja. Kita ingin Alfa juga punya tim janais. Selama ini dibantu oleh Pak Adam ya, Pak Adam, Pak Dwi, Pak Teguh. Apabila diperlukan, beliau selalu siap untuk membantu kebutuhan janais. Saya rasa itu ada disampaikan, rasanya udah semua, ada yang kelewat. Mudah-mudahan tidak ada. Mari kita sama-sama aktif di dalam kegiatan yang disiapkan oleh panitia di bawah komando Pak Rahmat Budi. Gara-gara dibilang Parabu kayak itu tanda-tanda kalau rambut putih gitu. Ada dua ciri-ciri orang sudah itu mulai lupa gitu. Ya, satu ya lupa gitu. Jadi saya nggak lupa. Jadi ada tiga ciri-ciri orang tua. Satu, lupa saya. Jadi orang lupa adalah lupa. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf bila tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.